warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, senang sekali anak-anak sekalian saya berjumpa bersama di momen yang penuh kehangatan ini, yaitu senantiasa melanjutkan tugas kita sebagai insan manusia, senantiasa selalu baik. Belajar kita pada hari ini adalah sesi berikutnya, yaitu hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kita sekiranya nanti sebagai manusia itu mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Kenapa hak dan kewajiban harus seimbang? Coba, siapa yang menjawab nih? Kenapa hak dan kewajiban harus seimbang? Karena jika tidak melakukan kewajiban tidak akan mendapatkan hak. Karena jika tidak melakukan kewajiban tidak akan mendapatkan hak. Nah, betul sekali. Karena kalau tidak melakukan kewajiban, otomatis hak tidak akan didapatkan. Antara kewajiban dan hak, mana yang harus didahulukan? Kewajiban dulu. Contoh, dalam hal ini apa kira-kira? Kewajiban dulu apa di sini kira-kira? Belajar. Kewajiban rajin belajar itu kalau dilakukan maka hanya akan mendapatkan apa haknya? Mendapat ilmu, mendapat materi yang sama, bahkan bonusnya mendapatkan samu. Ya. Pada belajar dan sekolah. Dapat samu? Makanya anak sekolah itu prei yang susah. Bukan kali-kali kamu, padahal kamu bukan jalannya bukan karena anak sekolah ya. Kalau tidak sekolah ya tetap sama orang negeri. Baik. Orang yang supaya lebih jelas, silakan dibaca terlebih dahulu. Ya. Jadi halaman berapa tadi? Halaman 45. Silakan dibaca hak-hak dan kewajiban warga negara yang diatur di dalam undang-undang. Gimana sudah dibaca buku ya? Untuk lebih memberikan pemahaman yang menambah pemahaman dan wawasan kalian tentang hak dan kewajiban warga negara di dalam yang diatur dalam undang-undang dasar, mari kita coba kalian membentuk sebuah kelompok yang masing-masing kelompok itu 4 anggota. Jadi silakan berkelompok. Yuk. Kali ini kalian saya minta untuk silakan berdiskusi dengan teman-teman, yaitu untuk membahas tentang di buku LKS-nya itu di halaman 34. Silakan diskusikan. Pertama pada tabel ayo berlatih, ya. Yang kedua tentang peristiwa, di bawahnya itu ayo berdiskusi. Jadi ada yang membahas tentang tabel dalam bentuk kelompok, ada juga yang membahas tentang ayo berdiskusi. Silakan dibagi tugas sehingga nanti selesainya bareng-bareng.
Di situ ada yang perlu disebutkan adalah seorang ibu hamil baru saja naik ke sebuah kendaraan umum. Karena tidak menemukan kursi kosong, ibu itu pun berdiri. Penumpang pertama yang duduk di dekatnya bersikap acuh, tak acuh dan berpura-pura tidur. Penumpang kedua dengan sigap langsung berdiri dan memberikan tempat duduknya kepada ibu tersebut. Lakukan penilaian terhadap kedua penumpang tersebut berdasarkan prinsip hak dan kewajiban saran yang kalian berikan. Jadi itu silakan disebutkan. Dua anak membahas ini, dua anak membacakan tabel, pasal. Ya, bisa dipahami? Silakan. Maksudnya sebelum ini. Kan tadi sudah dibaca tuh di buku paket tentang pasal-pasal yang mengatur hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar. Nah, di pasal 27 itu hak apa saja yang diatur dalam pasal 27? Termasuk di pasal 28, 29 nih ya. Semua. Tidak harus ditulis bunyi pasalnya, tidak, tetapi hak-hak yang diatur di dalamnya. Sampai pasal mana? Pasal Tanjung. Asalnya pasal 27 apa pasal 28? Kok pasal Tanjung? Pasal. Tidak bermasalah, baik-baik saja. Saya dulu. Enggak. Tabel. Gimana diskusinya? Lancar. Lancar ya? Sampai pasal berapa sekarang? Nah, katanya tadi apa pasal Tanjung? Pasal lebih gendam. Pasal bilang dulu. Oke, terima kasih anak sekalian, sudah selesai. Jadi sesi kita hari ini adalah untuk mendengarkan presentasi dari masing-masing kelompok. Oke, saya akan memberikan kesempatan kepada kelompok yang pertama untuk maju ke depan, kemudian kalian nanti memberikan tanggapan kepada kelompok yang sudah maju. Oke, siap? Siap. Oke, terima kasih. Kelompok satu silakan maju ke depan. Mana dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang pasal 27 mendapatkan pekerjaan yang layak dan mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28 berhak untuk hidup dan berhak atas kemampuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum. Pasal 29 mendapat jaminan kemerdekaan dan tiap hidup dan berhak memeluk agamanya masing-masing. Pasal 30 berhak
Satu, tahanan yang diamankan negara. Pasal 31, berhak mendapatkan pendidikan. Sudah? Mungkin di antara teman-teman kelompok yang lain ada yang ditanggapi, dikomentari atau diapresiasi. Kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada. Oke, silakan duduk dan kita beri aplaus untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya tadi kita berbicara tentang pasal ya, pasal 20 sampai pasal 31 yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Nah sekarang coba kita beralih ke bacaan yang di bawahnya itu, yaitu studi kasus ya, di mana ada seorang ibu apa? Ibu hamil ya. Sudah dibaca kan? Nah, kita coba sekarang kelompok berikutnya. Bagaimana tanggapan dari kelompoknya Mas Aldi, Salsa dan itu Dela. Ya. Silakan maju ke depan yang mewakili dari kelompok 2. Jangan jauh-jauh di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan saya tentang permasalahan yang ada sebuah permasalahan, yaitu ketika seorang ibu hamil baru saja naik ke sebuah kendaraan umum, karena dia tidak membawakan kursi kosong, ibu itu pun berdiri. Penumpang pertama yang duduk di dekatnya bersikap patuh dan berpura-pura tidur. Penumpang kedua dengan sigap langsung berdiri dan memberikan tempat duduknya kepada ibu tersebut. Penilaian saya terhadap ibu hamil dan kedua penumpang tersebut adalah, saya menilai ibu hamil tersebut berhak mendapatkan tempat duduk karena dia pasti merasakan sesuatu yang kurang nyaman. Saya menilai penumpang pertama tidak melaksanakan kewajibannya karena dia menghalangi hak orang lain. Dan penilaian saya terhadap penumpang kedua adalah dia melaksanakan kewajibannya karena dia menolong orang yang berhak mendapatkan tempat duduk. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan dari kelompok 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada yang mau tanya? Suaminya kemana katanya? Jadi itu ya kasus coba perilaku yang terjadi di masyarakat. Nanti pesan saya dalam kasus ini carilah suami yang siaga. Bagi yang perempuan nih, suami siaga, suami siap antar jaga. Oke, terima kasih atas sekalian diskusi kita pada hari ini. Sudah berjalan lancar, mudah-mudahan kita sebagai seorang warga negara dapat menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dengan seimbang. Kenapa? Kenapa? Ayo kenapa? Karena hanya dengan keseimbangan semua kondisi yang akan terasa nyaman, seimbang. Baik, terima kasih. Dan berikutnya apa ini? Kesimpulan yang bisa kita dapatkan pada pagi hari ini apa kira-kira kesimpulannya? Ada yang bisa menyampaikan? Kesimpulan apa yang bisa kita temukan pada pertemuan hari ini? Nah, baik.
Silakan Saira untuk memberikan refleksi dan kesimpulan pada pelajaran hari ini. Oke. Silakan Saira. Pada hari ini, saya dan teman saya belajar tentang hak dan kewajiban warga negara, di mana warga negara memberikan hak kepada kita semua seperti kehidupan yang layak. Terus belajar dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu di sekolah merupakan hak kita sebagai warga negara dari pemerintah. Ya. Gitu, Cok. Iya. Oke, terima kasih. Saira, silakan kembali ke tempat duduk. Gimana? Sudah paham dengan hak dan warga negara? Hak dan kewajiban warga negara? Paham? Bagaimana kita sebagai anak yang sedang sekolah dan mengenyam pendidikan seperti kita sekarang ini itu diatur dalam pasal berapa, Nak? Tadi 5. Pasal berapa tadi? Yang mengatur tentang seseorang warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 30. Pasal berapa seorang warga negara dapat kehidupan yang layak? 27 ayat 2. Ayat 2. Pasal berapa warga negara dijamin dalam menjalankan agamanya masing-masing? Itu adalah apa namanya jaminan dari pemerintah kepada kita sebagai warga negara untuk mendapatkan hak sebagai warga negara. Saya kira itu anak sekalian pertemuan kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kelak nanti kalian juga bisa menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara secara seimbang. Dan untuk pertemuan berikutnya kira-kira bahas apa nih ya kita? Apa yang kita bahas? Tantangan, ya. Ternyata tidak semudah memberikan telapak tangan dalam menjalankan hak dan kewajiban itu. Ada tantangannya. Siap. Tantangan di apa namanya? Di mana tantangannya? Tantangan pemenuhan dan kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Ada tantangan. Kita bahas pada pertemuan berikutnya. Siap? Siap. Terima kasih atas partisipasinya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.